Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Aditya Rahman, NIM 182410101075. Di mata kuliah Data Mining ini saya dari kelas A. Baik, pada malam hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan praktikum yang tentang modul classification tree, yang mana tugasnya yaitu adalah ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine 5 Indian diabetes breast cancer. Kemudian itu dihitunglah, kemudian akurasinya berdasarkan conversion matrix dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Nah, untuk itu langsung saja menuju penyelesaiannya. Nah, di penyelesaiannya sini telah dicoba dan dicoba diselesaikan. Oleh karenanya langsung saja masuk ke penjelasannya. Nah, pertama-tama kita akan masuk ke iris test dulu. Itu kita import nampinya, kemudian import pandas, kemudian ada import yang baru nih, ada import escalon. Escalon ini untuk nanti kita kebutuhan train test spread, kemudian ada conversion matrixnya, kemudian tree classifier, kemudian ada accuracy score, dan ada load irisnya, jadi untuk mengeload data irisnya. Kemudian kita juga menggunakan library matplotlib, kemudian untuk mengambil library dari payloadnya, gitu ya, payplotnya. Kemudian juga dari escalon kita menggunakan dataset dan tree, gitu ya. Oke, setelah itu kita run saja. Oke, setelah itu setelah di run kita akan masuk ke iris data load irisnya. Kita akan load irisnya. Oke, setelah selesai di load irisnya kita akan menghasilkan ini akan menghasilkan data-data dari berarti cephalingnya, cephaloidnya, kemudian data length, dan ada data width-nya. Nah, ini seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya ini kita akan cek ya, cek di XML-nya itu kita untuk X-nya kita semuanya gitu nilainya kita tampilkan semuanya iris value-nya gitu. Untuk Y kita iris hanya targetnya. Nah, target ini di mana? Target itu ada di dalam irisnya. Irisnya ini hanya ditampilkan segini gitu ya, agar tidak terlalu banyak. Tapi kalau mau tampilkan semuanya juga bisa. Setelah saya siapkan, tinggal kita coba untuk mencari melihat targetnya. Nah, targetnya itu ada di sini ya. Ini targetnya yaitu bentuk array, yaitu dari 0, 1, 2. Nah, namanya yang mana itu merupakan representasi dari setosa, versicolor, dan virginica gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan sehingga bisa terjawab terkait dengan target ini, yaitu mengambil dari sini gitu ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke split. Nah, setelah selesai dipetakan, lalu masuk ke splitnya. Oke. Kita cek splitnya di sini. Nah, kenapa kayak error? Karena di sini kita ambil yang dulu biar tidak mengganggu ya katanya. Kita kayak gitu. Kita ulangi dari awal biar tidak mengganggu datanya. Kemudian targetnya, kemudian masuk ke splitnya. Oke. Nah, tadi datanya terganggu oleh codingan print iris datanya. Sekarang kita lanjutkan gitu setelah di split. Nah, kita menggunakan size-nya itu 30%. Nah, seperti di soal ini kita menggunakan ukuran ini tuh testingnya 20%, 30%, dan 40% gitu ya. Nah, yang pertama kita menggunakan 20% dulu. 20% di sini kita tulis dengan 0,2 gitu ya. Oke, kita coba. Nah, setelah itu kita masuk ke decision tree classifier-nya gitu ya. Kita akan menggunakan random step-nya 100, kemudian ada child outfit-nya, extrain, dan train gitu ya. Kita run, kemudian setelah itu kita cek ini dari ini, dua dimensi ini, kemudian mengecek termasuk apa itu. Nah, ini termasuk dua itu tadi di atas termasuk kita cek lagi. Nah, ini termasuk versi color, oke. Dua itu termasuk virginica. Nah, ini satu itu merupakan 0, versi color itu merupakan 1, dan virginica itu merupakan 2. Jadi ketika ini merupakan 2, maka itu merupakan virginica gitu ya. Oke, kita kembalikan lagi. Oke, selanjutnya
Ini kita kembalikan lagi awalnya. Oke, error kita kembalikan dari awal. Oke, kita kembalikan lagi. Oke, sudah. Kita masuk ke yang barusan. Oke, sudah. Nah, ini adalah D3-nya. Ini datanya diambil dari 20% dari data utuhnya gitu ya. Sesuai dengan ukuran yang telah kita tentukan gitu. Nah, kemudian setelah itu kita masuk mencari conversion matrix-nya gitu dari YTest dan dari YPath gitu ya. Kita masukkan ke print CN-nya gitu ya. Kemudian kita coba dan hasilnya itu seperti ini. Kita menggunakan menampilkan seperti ini. Kemudian untuk akurasi skornya, nah akurasi skornya itu berapa dari akurasinya, ternyata 0,966 atau 9,67 gitu ya. Terkait dengan akurasinya seperti itu. Kemudian setelah itu kita masuk ke PLT variable-nya. Oke, untuk PLT variable-nya seperti ini tampilannya. Nah, ini untuk menampilkan dari classification tree-nya seperti itu. Kemudian kita kalau mau cari dari representation-nya itu kita bisa masuk ke text representation, menghasilkan seperti ini. Jadi ini sama ini tuh sama ya. Jadi tergantung kebutuhan kita saja. Oke. Nah, itu kalau 20%. Kalau gimana kalau 30%? 30% tinggal mengubah ininya jadi 30% gitu ya. Yang ini 30%. Oke. Nah, untuk mengubah ini dulu saya tidak bisa langsung, artinya kita harus ubah dulu dari awal gitu ya. Dari awal, kemudian di sini, kemudian masuk ke sini gitu ya. Biasanya kita restart atau baru gitu ya. Nah, setelah selesai, kita langsung sini. Dan kita cek. Nah, datanya telah diberikan di 20% gitu ya. Ini lebih banyak daripada sebelumnya. Gimana kalau 40%? Kita cari 40%. Nah, kita dari awal dulu untuk memperbaharui datanya. Oke. Nah, setelah itu kita cek yang 40%. Nah, karena 40% yang dicari. Nah, oke, lanjut ke yang data yang oke, jadi lebih banyak ya untuk verifikasinya. Kemudian sama langkahnya tinggal di apa namanya di run saja gitu, akurasinya juga sama gitu ya, karena sejauh ini akurasinya itu mirip-mirip semuanya, jadi baik itu 20, 30, dan 40% itu akurasinya sama. Kemudian kita mengambilkan classification tree-nya dari fiturnya, kemudian ini dari text representation-nya, jadi itu kita pakai iris test-nya. Itu selanjutnya kita ke breast cancer. Breast cancer-nya itu kita jadi ulangi klasifikasi menggunakan data set wide. Nah, ini soalnya ya. Nanti kita ini sekarang menggunakan untuk dari breast cancer-nya yaitu sama import napi, pandas, escalon, sama tadi importnya load lead-nya, kemudian skalanya untuk load breast cancer. Nah, ini dibandingnya di sini ya. Nah, setelah itu kita run agar datanya masuk. Kemudian kita load breast cancer-nya yang telah di sini di load. Nah, oke, setelah di load ada 30 data ya, ada 30 kolom, maksudnya ada 30 kolom dan ada 5 data. 5 data di sini 5 rows gitu ya. Ada 5 rows dan 30 kolom. Kemudian dari itu kita coba apa namanya tekan gitu ya. Kemudian agak split. Nah, split dengan size-nya di sini 30% gitu ya. Sama kayak rumus yang tadi untuk mengubah jadi 20%, 30%, 40%, tinggal mengubah ini saja. Nah, untuk itu kita sekarang coba 30% gitu ya. Karena untuk mewakili yang lainnya. Dan itu sama, tinggal diulangi. Dan untuk catatan mengulanginya jangan langsung diulangi di sini. Tapi kalau mengulangi nanti ulangi dari awal gitu, agar datanya yang telah ada tercek, sehingga nanti kalau pada mengulangi tidak terjadi error gitu ya. Oke, kemudian kita langsung untuk masuk ke decision tree classifier-nya. Untuk rendang 100 ya, sama seperti yang pada iris test-nya. Kemudian print-nya, nah ini print-nya 0,3 dan 1 itu bending gitu ya. Kita cek, nah oke, menghasilkan array seperti berikut, dan ternyata adalah maligan gitu ya. Nah, kemudian kita cek CN-nya ya, seperti ini menggunakan conversion matrix-nya. Nah, menghasilkan seperti itu. Kemudian kita cek akurasinya. Skornya ternyata 0,95 atau 95% gitu ya, 95,32%. Nah, kemudian kita masuk ke mencari classification tree-nya dari figurnya. Satu, oke, nah ini seperti ini agak banyak memang, datanya juga banyak. Nah, untuk lebih apa namanya melihat datanya dalam bentuk text representation, maka tinggal run saja text representation-nya dari CLF-nya. CLF ini yang telah kita definisikan di atas tadi. Nah, akan menghasilkan output seperti ini gitu ya. Nah, untuk yang lainnya, artinya yang lainnya itu
di sini untuk yang 20% dan untuk yang 40% tinggal mengubah data ini dengan catatan kita restart dulu datanya dari awal. Oke, selanjutnya kita masuk ke while. While-nya sama, bukan sama, mirip-mirip gitu. Kita import nanti dulu pandas dan escalon, kemudian dari escalon itu kita untuk mendapatkan train test splitnya, conversion matrix, bisa sama-sama. Dan yang terakhir itu yang bedanya ada di datasetnya kita membutuhkan load while gitu ya, load underscore while. Nah, setelah itu kita load data dari while-nya gitu ya. Kemudian di load dulu. Nah, ada 13 kolom ini, ada 13 kolom yang isinya itu ada 5 rows. 5 rows ini dari yang mendata gitu ya. Nah, kemudian kita cek dulu dari semuanya kita masukkan untuk X-nya dan Y-nya ini targetnya. Target dari mana? Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ini targetnya itu dari kalau kita tampilkan di sini target akan muncul target. Target itu print dari IS data gitu ya. Jadi akan muncul targetnya. Oke, kemudian split udah, jadi tinggal ini disatukan ya, split kemudian calegnya, descent tree classifiernya, satukan kemudian ini print, artinya kita buat sedemikian rupa ini untuk untuk attachnya, kemudian ada conversion matrixnya, ada akurasi, kemudian ada descent tree-nya, kemudian ada text representation. Jadi ini satu paket ya, artinya satu code untuk menampilkan apa yang telah kita butuhkan. Kalau di atas kan satu. Nah, untuk memudahkan kita jadikan satu saja gitu untuk memudahkan. Nah, ini di sentrinya seperti ini ya. Nah, oke. Jadi seperti itu jadi tesnya, conversionnya, akurasi, dan dari sentrinya seperti itu. Nah, text representation-nya seperti ini. Ini gambar dari bukan dari kasih sentrinya. Kemudian untuk yang 20%, 30%, 40% itu sama ya. Artinya tinggal mengubah di sini. Nah, ini size-nya saya menggunakan 40% di sini. Artinya saya mengambil salah satu dari soalnya gitu ya. Nah, untuk mengubahnya tinggal kita ubahkan ke 20%. Nah, untuk mengubahnya jangan langsung di run, itu error. Kita run dari awal dulu gitu ya, agar nggak bisa datanya. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah dari diabetes. Diabetes ini kita ngambil dari ini, kita sudah masukkan ke college notebook saya gitu ya. Kemudian kita masukkan diabetes aslinya sebagai data yang akan kita olah. Kemudian kita mount dulu gitu ya. Setelah di mount kita import seperti biasa gitu ya. Kemudian di sini kita menggunakan escalon tree gitu ya. Nah, oke. Nah, setelah berhasil diimport dan berhasil di mount dan diimport, kita langsung masuk ke untuk membaca datanya. Nah, apakah bisa membaca datanya? Kita coba. Nah, ternyata bisa. Nah, ini menyampaikan data 5 teratas, artinya 5 teratas yang ada pada tabel diabetes. Nah, ya, diabetes.csv yang telah saya upload di sini gitu. Nah, kenapa kalau ditampilkan 5 atas ya agar tidak terlalu panjang. Kalau mau tampilkan ya bisa semuanya gitu ya. Kemudian di sini kita panggil semuanya, kemudian sini X-nya, kemudian I-nya kita panggil yang column outcome saja. Column outcome itu yang di sini. Nah, ini. Yang kita panggil yang column outcome saja, masukkan ke dalam array gitu ya. Kemudian kita split dan setelah itu kita descent tree-nya kita buatnya, akan kita buat untuk classifiernya. Kemudian kita fit extend dan getternya. Kemudian untuk memudahkan sama seperti yang ada di codingan while itu kita satukan codingannya gitu. Kemudian kita dari tesnya, kemudian ada conversion matrix-nya, akurasinya berapa, kemudian descent tree-nya dan akhirnya text representation. Saya coba run apa yang terjadi dan menghasilkan output yang sesuai dengan harapan. Teksnya seperti ini, yaitu di sini ada Sentosa. Sentosanya dari dominan gitu. Kemudian ada conversion matrix-nya. Nah, correlation matrixnya seperti ini, jadi maligan dan lainnya gitu. Kemudian akurasi, nah, akurasinya itu 1, artinya ini benar-benar, artinya 100%. Artinya 100% di sini ini benar, artinya benar di sini akurasinya sempurna gitu 100%. Kemudian descent tree-nya seperti ini, descent tree-nya gitu. Kemudian representation-nya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengubah size-nya kita bisa ubah di sini. Selama berapa persen? 20% misalkan ya. Maka seperti tinggal 2%. Nah, seperti yang awal kita ubahnya di sini dulu. Kita panggil dulu, kemudian baru bisa diubah. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, oke. Untuk akurasi tetap 1, walaupun kita ubah ke data size-nya jadi 20%. Kemudian data yang ditampilkan itu lebih sedikit, namun tetap saja merupakan data situasi. Oke. Nah, mungkin cukup penjelasan dari saya. Semoga menjawab, dan jika ada kekurangan atau kesalahan dari saya mohon maaf dari saya. Semoga dapat menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.